Ditanya wartawan, pejabat Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menghindar soal bangunan di bantaran Sungai Bengawan Solo. Vartadiy.com Solo. Banyaknya bangunan yang berdiri di bantaran atau di bibir Sungai Bengawan Solo maupun di anak Sungai Bengawan Solo diduga menjadi penyebab banjir serta sedimentasi tanah sehingga menimbulkan pendangkalan. Berdasar informasi, terdapat puluhan titik lokasi di wilayah Solo Raya adanya bangunan liar menempati bantaran sungai. Namun, terkesan pemangku kebijakan tak mampu mengatasinya. Pelanggaran yang terus-menerus itu seolah para pejabat Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau BBWSBS bungkam alias tutup mulut. Terlebih ketika taman rekreasi di wilayah Jebres Solo yang dibangun oleh mantan pejabat kota Solo di bantaran Sungai Bengawan Solo, pejabat BBWSBS tidak bersedia komentar tentang hal itu. Wah, ini politik, saya tidak mau jawab, no comment. Jawab subkoordinasi perencanaan operasi dan pemeliharaan BBWSBS Herawati Anna Purwaningsih ketika ditanya sejumlah awak media di Karanganyar baru-baru ini. Herawati Anna terkesan menghindar, tidak mau menjelaskan tentang banyaknya bangunan yang berdiri di atas bantaran sungai yang terjadi di mana-mana, baik di Sungai Bengawan Solo, anak Sungai Bengawan Solo seperti di Sungai Premulung, Sungai Jenes, dan anak Sungai Bengawan Solo lainnya. Pejabat BBWSBS itu juga enggan berkomentar tentang konstruksi bangunan yang dibuat untuk taman rekreasi di wilayah Jebres Solo, yang konon bangunan itu dibuat atas inisiasi mantan pejabat kota Solo. Herawati saat berada di Karanganyar lebih banyak memaparkan tentang aturan, termasuk BBWSBS hanya mengeluarkan rekomendasi atas pemanfaatan sumber daya airnya. Untuk izin lainnya hingga pemanfaatan lahan menjadi kewenangan dinas pemerintah kota terkait, kata Herawati. Adapun soal keberadaan bangunan yang berdiri di bantaran sungai beserta pemiliknya, lanjut Herawati, BBWSBS telah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Memang secara aturan boleh menggunakan sempatan sungai, dimiliki juga boleh, mau disertifikatkan juga boleh, tapi penggunaan mengikuti kaidah, jelasnya. Terkait riwayat Bengawan Solo, sejarawan dari UNS Dr. Susanto M. Hum menceritakan Bengawan Solo pernah memegang peranan penting terkait lalu lintas barang antar kerajaan saat masa Kraton Kasunanan Surakarta. Bahkan Raja Kraton Surakarta Pakubuwono V yang memerintah pada 1820 hingga 1923 memiliki perahu legendaris dengan cantik atau hiasan perahu Rajamala. Cantik Rajamala berbentuk kepala raksasa dengan mata melotot seram itu dipasang di ujung depan dan belakang perahu milik Raja Pakubuwono. Menurut catatan sejarah, hingga tahun 1950-an Bengawan Solo masih bisa dilewati perahu besar. Namun karena adanya pendangkalan sedimentasi, pelabuhan besar beton yang dibangun di pinggir Bengawan Solo pun mangkrak dan tidak lagi berfungsi sebagai dermaga.
Kondisi Sungai Bengawan Solo ini makin memprihatinkan. Kedalamannya pun berkurang seiring perkembangan zaman karena adanya sedimentasi berat. Inilah lantas memicu terjadinya bencana banjir yang melanda permukiman sekitar Sungai Bengawan Solo. Terima kasih.